Halo semuanya, selamat datang kembali di podcast Catatan Iman. Masih bersama dengan gue Victor dan juga rekan gue yang dari Antariksa. Hai Den. Hai Tor, Ini kita backgroundnya kayak dari luar angkasa semua nih kita nih. soalnya kan kita udah mau di Rapture ya, kayak udah Oh, deket-deket oke. Rapture gitu akhir zaman. Persiapan Jadi ya. makanya lu di galaksi mana, gue di galaksi mana nih. Wow. Nah ini apa buat teman-teman yang mungkin dengar dari podcast mungkin tidak bisa melihat ya. Tapi jadi kita pakai background dari kayak dari apa bintang-bintang gitu. Jadi kesannya dari luar angkasa. Antariksa ya. Tapi enggak lah. Kita masih di bumi ya. Kita bukan penganut UFO dan alien dan sebagainya. Oke, hari ini kita mau ngebahas sesuatu yang lagi heboh minggu kemarin kalian ya, seminggu 2 minggu belakangan sih, gitu. Tapi ini hebohnya mungkin nggak heboh sampai masuk berita, Detik atau Kompas dan segala macam sih. Tapi ini heboh di kalangan gereja-gereja Kristen lah ya, gitu. Heboh kenapa? Karena dihebohkan dengan berita bahwa kayak sekarang ini kalau ibadah online pakai lagu rohani dari band tertentu, itu harus bayar katanya, gitu. Nah ini kan, wah jadi perdebatan kan, jadi kayak, wah lo kok jadi begini sekarang, kok kesannya sekarang semuanya tuh diduitin, padahal ini kan lagu rohani buat Tuhan dan segala macam gitu. Jadi mungkin gue kasih gambaran dulu Den ya, buat para pendengar dan juga mungkin buat lu juga nih Den, kalau belum pernah dengar sebelumnya. Jadi ini heboh sebenarnya awalnya di grup WhatsApp. Karena ada salah satu gereja yang dia minta izin namanya streaming license kepada Insight Unlimited Publishing, yang dimana dia menaungi lumayan lah ya band-band besar, band-band rohani besar ya, kayak ada JPC Worship, ada Frankie Kuncoro dan sebagainya, minta izin untuk memakai lagu mereka untuk di ibadah online-nya si gereja ini lah gitu ya. Nah akhirnya dapat balasan dari Insight Unlimited di emailnya, dibilang bahwa si gereja ini diberikan trial selama 3 bulan sebagai tujuannya untuk mengedukasi mereka mengenai streaming license dan segala macam secara free. Tapi setelah tiga bulan mereka dikasih pilihan, mau mereka perpanjang selama setahun dengan investment tertentu, atau ya mereka nggak mau pakai lagi, ya nggak masalah gitu. Tapi sebenarnya ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga adalah kalau si gereja ini memang nggak punya kapasitas buat membayar investasi tersebut, disuruh isi form lah gitu ya. Tapi opsi ketiga ini nggak gitu ter-highlight lah di broadcast WhatsApp itu. Nah akhirnya si gereja ini dapat email tersebut, di broadcast lah ke gereja-gereja yang ada di Indonesia. Jadi wah sempat heboh lah gitu kesannya. Karena kan kita tahu bahwa Insight Unlimited ini kan dinaungi oleh satu gereja juga kan, ya JPCC juga ya. Jadi wah banyak yang bilang, wah sekarang diduitin semuanya, dimonetize segala macam. Wah jadi heboh lah gitu. Terutama bagi orang-orang awam kan jadinya, wah masa begitu sih gitu, sesuatu yang baru, sesuatu yang nggak pernah terjadi sebelumnya. Nah mungkin sebelum kita masuk lebih dalam nih Den, buat lu sendiri nih gitu, menurut lu gimana sih kayak is it normal atau sesuatu yang nggak wajar gitu ya, ada kayak mau pakai lagu rohani mungkin dari grup lain atau band lain itu harus bayar atau izin gitu. Wah ini agak rumit ya. Cuman kalau menurut gue sih memang ini kalau menurut gue sih itu memang mungkin paling tidak izin lah ya. Izin itu yang paling menurut gue tuh karena itu tanda bukti bahwa kita menghargai orang yang menciptakan lagu ataupun gambar atau apapun ya. Ini art kan ya, ngomong soal arts ya, performing arts. Nah, maka kita harus, menurut gue paling tidak kita minta izin dulu lah sebelum kita memakai sesuatu yang orang lain punya. Itu yang menurut gue paling minimum. Dan kalau masalah uang atau enggak, mungkin itu berbalik lagi tergantung daripada si penciptanya sih. Kalau menurut gue ya, kalau dari gue ya, ini di luar daripada JPCC atau Insight, menurut gue adalah daripada penciptanya. Kalau memang dia berkata bahwa ini memang dia ciptakan pure, bukan untuk sama sekali dia nggak pengen sama sekali mendapatkan uang dari situ, which is artinya kalau dia upload ke YouTube namanya itu Creative Commons license-nya C3 ya kalau nggak salah. Itu Creative Commons itu artinya dia mengizinkan siapapun boleh pakai. Nah, kalau dia mengizinkan semua orang boleh pakai, ini orang-orang tuh bahkan lebih mudah karena dia tinggal taruh kredit aja. Karena memang itu dari awal dia sudah izinkan, jadi nggak perlu minta izin yang formal atau gimana, jadi udah langsung bisa dipakai karena memang itu namanya Creative Commons dan YouTube pun mengizinkan hal itu kalau memang Creative Commons. Tapi memang kalau Creative Commons ya lu nggak bisa monetize juga. Ini jadi semua nggak ada yang monetize nih karena Creative Commons kan. Creative Commons ya lu boleh pakai, tapi lu juga
nggak bisa dapat duit dari sana. Tapi kalau memang dari pemiliknya ini tidak ada baik dia sendiri kan mungkin dia sendiri upload ataupun dia menulis, dia taruh di YouTube lah ya maksudnya ataupun dimanapun itu. Nah itu kan tergantung daripada license yang diambil sih. Kalau license yang dia ambil adalah hak cipta, berarti kan ada hak dia di situ. Nah kalau ada hak dia ya berarti kalau menurut gue ya of course harus minta izin, dan kalau masalah bayar atau enggaknya tergantung daripada penciptanya. Jadi, kalau memang dia mengizinkan pihak tertentu boleh pakai nih karena alasan tertentu, contohnya kalau kita kenal nih sama dia nih deket banget, ya pakai aja lah ya, it's okay gitu. Tapi untuk kalau menurut gue ini nggak bisa dijadikan apa ya suatu standar ya, karena memang ini ada, kita harus respect juga pada dia yang sudah menciptakan lagu, dan juga tergantung daripada dirinya penciptanya lah kalau menurut gue ya, ini baik lagi ya gitu. Jadi kalau kita lihat di perjanjian lama kan Daud suka ciptain lagu segala macam, nah itu kan dia nggak monetize karena memang dia suruh ngajarin orang, dia malah suruh semua orang pakai lagu ini gitu, nyanyi lagu ini ya. Jadi kalau ada pas Saul mati kan sama Yonatan, dia bikin lagu nih semua harus nyanyi lagu ini, which is gratis semua ya itu karena dia penciptanya dan dia mengizinkan hal itu, dia kasih total gitu, maksudnya ya memang nggak ada monetize. Dan juga tapi kalau zaman sekarang kan udah beda gitu, udah beda, dan juga kita juga nggak tahu tujuan daripada orang pakai apa. Jadi maksudnya kalau misalnya orang pakai gue punya terus dia dapat duit, gue nggak dapat duit kan nggak lucu kan. Jadinya ya itu sih maksud gue tuh ya, maksudnya ya kita juga nggak bisa langsung ngejudge dari satu sisi sih. Kalau menurut lu gimana? Iya. Kalau menurut gue sebenarnya mengenai streaming license ini kita ada banyak aspek lah ya menurut gue ya. Pertama menurut gue dari aspek regulasi, dan kedua adalah mungkin aspek moral kali ya. Nah menurut gue kalau aspek regulasi sebenarnya tadi yang lu sempat bahas tuh, Den. Jadi sebenarnya ini kan mulai dipermasalahkan atau bukan apa ya, mulai muncul masalahnya adalah karena maraknya ibadah online kan. Ya gak sih? Kayak sebelum pandemi kan ibadah offline nyanyi pakai lagu siapa aja juga nggak ada yang masalahin kan. Boleh ya. Dan memang masalahnya nggak pernah muncul. Nah, karena masalahnya kan ada saat di broadcasting ini ke semua orang gitu kan, which is di alam broadcasting gitu ya, ada hukum tertentu gitu yang perlu diikutin. Nah, menurut gue salah satunya adalah streaming license ini. Kenapa? Karena saat kita bikin lagu dan kita publish itu secara publik, dan terutama di YouTube, itu ada namanya Content ID gitu. Jadi contoh misalkan lu buat lagu mengenai Tuhanku hebat gitu misalkan. Saat lu register itu ke YouTube akan bikin Content ID ya, lagu Tuhanku hebat ini punya Dennis gitu. Jadi begitu gue buat video menggunakan lagu lu, otomatis gue akan kedetek bahwa gue menggunakan lagu orang lain gitu, which is nantinya dari pihak YouTube akan ada 3 option setelah gue. Pertama, hak monetisasi gue akan diambil dari lu. Jadi semua uang yang gue hasilkan dari video gue akan masuk ke lu. Hilang. Kedua adalah di mute, jadi suaranya hilang. Yang ketiga adalah di take down gitu atau diturunin gitu ya. Nah jadi karena ya gue nggak dapat izin untuk pakai Content ID yang lu punya lah gitu. Nah jadi memang ada ranah-ranah hukum ini yang memang sebenarnya yang nggak bisa dihindari lah ya kalau secara regulasinya gitu. Nah itu menurut gue yang pertama. Nah kalau aspek moralnya adalah yang tadi lu sempat mention juga sih, bahwa karena gue pernah dengar kejadian satu hal kayak gini, Den. Jadi ada pecinta lagu rohani ya, dia nyiptain lagu gitu ya. Nah one day dia pas lagi ngobrol sama musisi gereja juga dari negara lain gitu. Nah dia bilang gue udah denger nih lagu baru dari Korea, bagus banget. Dikasih lihat lah lagu Koreanya. Ternyata itu lagu dia. Lagu dia yang diterjemahkan oleh orang Korea terus dijual sama orang Korea. Kan gimana ya? Perasaan lu sebagai pencipta kan ya pasti nyesek dong gitu istilahnya. Ya mau lu ngomong itu buat memberkati orang, tapi kan ini dipakai sama orang buat dimonetitas oleh mereka dan segala macam. Bahkan mungkin kalau orang-orang nggak tahu, mungkin dia diklaim sebagai lagu mereka gitu kan. Jadi kan kayak ini kan tentu juga nggak adil juga lah ya buat pencipta lagunya gitu. Nah jadi menurut gue dua aspek ini mungkin perlu kita ngerti sama-sama ya. Jadi kita nggak boleh ngeliat ini cuma sekedar wah lagu rohani diduitin gitu. Ternyata nggak sesimpel itu gitu. Ada ranah hukum, ada ranah regulasi, dan ada aspek moralnya. Nah gue mau masuk sedikit ke aspek moral nih, Den. Tadi lu sempat bahas sih. Nah menurut lu sebenarnya kalau ada pencipta lagu rohani, ini khusus rohani ya, pencipta lagu rohani, pencipta lagu buat Tuhan, menurut lu wajar gak sih kalau mereka mengharapkan nilai komersial gitu dari tindakannya gitu? Nah ini yang menurut gue tuh mungkin ini yang kalau dari segi gue ya, ini yang berusaha sebenarnya menurut gue tuh entah kenapa orang Kristen tuh mulai membedakan antara
sekuler dan rohani gitu. Jadi maksudnya ada sekuler Senin sampai Jumat hidup biasa, kemudian ada aspek di mana Sabtu Minggu di mana mungkin dia ke gereja, dia pelayanan segala macam, ini dibedakan. Jadi seakan-akan dia menjadi holy saat Sabtu Minggu, kemudian Senin Sabtu sampai Jumatnya nggak ada Tuhan di sana gitu, sekuler, dia bisa bebas segala macam. Jujur kalau menurut gue sendiri, hidup kita itu harusnya 100% rohani. Dalam arti itu roh Tuhan ada dalam kita, which is artinya apapun yang kita lakukan untuk Tuhan itu jadi rohani. Ya. Betul nggak sih? Maksudnya bukan karena seorang bikin lagu rohani dia jadi rohani gitu. Banyak juga sebenarnya orang-orang ateis juga karena dia suka aja gitu. Maksudnya bisa nggak dia bisa aja bikin? Iya nggak sih? Maksudnya kita nggak tahu, ada yang motifnya mungkin dia pengen target namanya Christian market, karena Christian market kan gila banget. Ada yang bikin baju pakai nama Tuhan Yesus segala macam. Orangnya behind the scene bukan Kristen gitu. Jadi apakah itu rohani gitu? Maksudnya itu tergantung daripada bagaimana kita menerjemahkan rohani gitu. Cuman kalau menurut gue sih basically apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari, selama kita lakukan itu untuk Tuhan, maka itu akan menjadi rohani kan. Maksudnya itu akan menjadi holy gitu, boleh dibilang. Dan kalau kita apapun yang kita lakukan, mau nggak semuanya kita lakukan untuk Tuhan digratisin? Mau nggak kira-kira kita melakukan hal itu? Desain untuk Tuhan, ini kan skill juga dari Tuhan kan? Skill desain semua dari Tuhan kan? Skill public speaking, motivator, psikologis. Kenapa kita harus ngebedain antara psikologis, motivator, sementara pemberi talentnya itu sama gitu. Pemberi talentanya sama kok. Dan selama kita lakukan itu untuk Tuhan, bukan cuma pendeta gitu yang seakan-akan melayani Tuhan dengan dia punya gift gitu. Seakan-akan berarti kita hidup untuk diri sendiri gitu. Ini seakan-akan menjudge banget, gue merasa terjudge dengan hal ini gitu. Karena berarti gue nggak hidup buat Tuhan gitu. Enggak dong, gue juga hidup sama buat Tuhan, dan itu yang membuat gue merasa kalau orang minta duit dengan pekerjaan dia bikin lagu rohani, itu gift yang diberikan Tuhan, dan juga itu job yang diberikan Tuhan pada dia untuk bisa full time di sana, ya nggak masalah kalau menurut gue. Dia bikin buku kayak buku rohani kayak John C. Maxwell atau apapun, ataupun dia misalnya preaching, dia jual juga CD-nya atau apapun. Kalau memang itu untuk keperluan baik gereja ataupun keperluan apa ya, untuk memperbesar the kingdom, ya menurut gue kita harus menghargai setiap orang. Maksud gue jangan kita bedain, oh karena dia rohani harusnya gratis semua. Ini kan rasanya nggak ada yang mau jadi pendeta gitu. Maksudnya males banget kan. Jadi pendeta lu jadi paling diinjak-injak karena segala sesuatu nggak boleh diduitin. Istilahnya kan ya gimana dia hidup itu kan pertama. Gereja juga kan butuh duit untuk fasilitasnya, untuk dia bikin lagu ini emang nggak pakai effort, nggak pakai waktu, nggak pakai banyak hal lah. Maksud gue tuh produksinya, waktu produksi, dan juga orang-orangnya nggak usah dibayar semua nih. Jadi mereka mati aja gitu kita. Dan kita merasa bahwa iya itu pelayanan untuk Tuhan, ya kita balikin ke orang yang ngomong gitu. Nah, kita kan semua melayani Tuhan kan. Kita harus hidup untuk Tuhan. Artinya lu juga harus gratis kerja sama orang. Mau nggak? Nggak mau. Tapi kan talent lu dari Tuhan. Talent lu dari Tuhan. Maksudnya kenapa lu harus minta bayaran untuk talent lu? Maksudnya iya kan kalau kita ngomong gitu. Jadi kalau menurut gue sih baiknya kita nggak memisahkan antara pekerjaan sekuler ataupun pekerjaan rohani, karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan basically itu akan jadi holy, dan itu akan jadi rohani kalau menurut gue gitu. Jadi hopefully kita juga nggak ngebedain ya orang-orang yang bekerja full time di gereja sekarang mereka nggak pantas untuk mendapatkan apapun gitu ya. Kenapa harus berpikir degil itu sih, maksudnya sesempit itu gitu. Ya, janganlah kita menjadi ngejudge orang dengan hal itu sih. Kalau menurut gue sih gitu ya. Nggak tahu kalau menurut lu, Tor, apa itu? Kalau menurut lu gimana? Ya gue setuju sih dengan apa yang sampaikan, dan mungkin kalau gue bisa menambahkan adalah ya gue juga sempat sedih sih melihat kayak komen-komen gitu ya. Karena kan kemarin itu sempat juga Pastor Gilbert Lumoeno kan ada sempat juga bikin video mengenai hal ini, di mana dia mengundang pengacara, terus ada live chat-nya kan. Gue sempat lihat live chat-nya tuh, waduh itu banyak orang-orang yang mungkin gue satu sih mengerti sih. Maksudnya mungkin mereka orang awam ya, mungkin jemaat biasa gitu ya, yang dimana mendengarkan kabar bahwa sekarang kalau mau nyanyi lagu rohani harus bayar, which is ya mungkin kesel lah, mungkin karena mereka tidak mengerti aja gitu. Tapi gue yakin kalau orang-orang yang dia memang musisi gereja, ataupun juga punya teman musisi gereja, ataupun juga mungkin pelayanan di gereja, gue rasa mereka nggak mungkin komen sekasar itu ataupun senegatif itu sih. Gitu. Karena gue jujur, gue punya teman yang dia melayani di praise and worship ya. Itu kalau mereka benar-benar mau menekuni bidang itu tuh hidupnya nggak mudah deh gitu. Gue punya beberapa teman dia ya buat menghidupi dirinya ya dia harus jadi guru musik, guru guru vokal gitu kan. Tapi kan kita tahu kan ini kan kayak ngelesin gitu kan, bukan sesuatu yang punya jenjang karir sebenarnya kan. Maksudnya kayak sih, kalau kita di perusahaan gitu kita kerja mungkin lebih tenang gitu, udah ada jenjang karir 3-4 tahun jadi manajer dan segala macam. Tapi kan kalau kayak guru vokal, guru ngeles ini kan bisa dibilang ya kalau ada aja muridnya kan, kalau nggak ada gimana? Kalau kayak pandemi sekarang gimana? Ini hidup mereka kan lumayan nggak menentu kan. Bahkan gue punya temen yang akhirnya dia menyerah gitu. Dia menyerah akhirnya udah kerja jadi corporate gitu.
Dan akhirnya ya susah gitu untuk bisa hidup sebenarnya dari musisi gereja gitu. Dan itu satu sisi ya. Sebelum gue lanjutin, gue secara pribadi gue pernah mikir dan gitu. Kan gue juga lumayan suka denger lagu rohani kan, misalnya dari kayak Hillsong yang luar negeri ya, Elevation, Battle. Menurut gue tuh kayak bagus-bagus banget gitu. Maksudnya kayak how come mereka bisa mikirin lagu dengan lirik seindah itu gitu. Maksud gue kayak gue denger tuh kayak bisa nangis, bisa kayak membantu gue tuh kayak merasakan hadirat Tuhan dan segala macam gitu. Dan gue bayangin kayak kok di Indonesia ya ada yang bagus sih, tapi kayak nggak bisa setara dengan level mereka gitu. Nah akhirnya gue menemukan bahwa di luar negeri tuh sebenarnya kayak masalah streaming license ini udah wajar banget gitu. Di luar negeri tuh hampir semuanya mereka udah dinaungi oleh namanya CCLI. Jadi kalau nggak salah kepanjangannya itu adalah Christian Copyright Licensing International. Jadi di luar negeri itu memang udah biasa lah kalau gereja pakai lagu orang lain harus izin, harus bayar copyright dan segala macam gitu ya. Jadi tuh di luar negeri tuh pencipta lagu tuh kan bisa fokus gitu deh. Jadi dia saat buat lagu dia bisa fokus minta hikmat sama Tuhan, bisa fokus ciptain lagu tanpa mikirin, aduh besok gue makan apa, aduh besok anak gue gimana, aduh gue pengen nikah, duitnya dari mana ya gitu. Gue usah mikir hal itu gitu, karena jadi mereka benar-benar bisa fokus nyiptain lagu dan akhirnya lagu yang dihasilkan pun juga makanya luar biasa banget gitu. Nah hal-hal seperti ini yang sebenarnya belum ada gitu di Indonesia ya. Jadi gue melihat banyak pencipta lagu tuh akhirnya ya mau nggak mau mereka double job. Akhirnya mereka juga yakin nggak fokus. Sedangkan jemaat juga kadang-kadang kan bosen kan. Kok nyanyi lagunya itu aja. Bayangin kalau nggak ada lagu baru kita nyanyiin tiap minggu happy ya happy ya kan bosen banget gitu. Mereka expect lagu baru tapi yang nggak disupport juga gitu. Jadi menurut gue kayak mungkin kita juga perlu mengerti lah ya. Maksudnya sebenarnya esensi dari streaming license ini sebenarnya bukan buat keuntungan gereja tertentu, tapi menurut gue adalah untuk sebenarnya ya untuk keuntungan daripada si pencipta lagu gitu ya. Karena ya terlepas daripada dia mau atau tidak mau untuk nilai komersial, menurut gue ya sebenarnya ya diperlukan juga gitu. Maksudnya untuk mereka bisa hidup gitu ya at least. Betul. Nah, tapi tadi lu sempat ngomong hal yang menarik, Den. Kan lu bilang bahwa ya semua talenta kan dari Tuhan gitu, istilah gitu kan ya. Tapi ada juga argumen yang bilang, gue pernah baca gitu ya, ada yang bilang kayak, tapi kan ini kan beda gitu. Mereka kan memilih untuk melayani di gereja sebagai pencipta lagu gitu ya. Jadi benar-benar maksudnya, kok kita kan mungkin kerja di luar kan, ya tetap buat Tuhan sih, tapi kan bukan di ladang Tuhan gitu istilahnya ya. Ini kan benar-benar di ladang Tuhan. Dia doa pun minta hikmat dari Tuhan. Liriknya pun itu semua dari Tuhan dan mengenai Tuhan pula gitu. Nah, masa sih diduitin gitu? Jadi kayak hikmat dari Tuhan, mengenai Tuhan, tapi kok masih tega diduitin gitu. Nah, menurut lu kalau ada orang yang ngomong kayak gini, gimana deh? Ya, kalau menurut gue sih, kalau dia berarti belum baca Alkitab dengan sempurna kali ya. Maksudnya kalau kita lihat di Alkitab juga Paulus pernah ngomong bahwa siapapun, Tuhan Yesus ya yang ngomong ya, dia quotes ya, kalau nggak salah, don't muzzle an ox ya, kalau nggak salah, don't muzzle an ox when it treads the grain ya. Jadi intinya adalah siapapun yang pokoknya bekerja di ladang Tuhan, maksudnya sebagai preacher, maka dia harus hidup dari situ. Itu yang pertama. Kedua adalah kalau dia bekerja dengan baik, dia word of double honor namanya. Jadi don't tread the muzzle. Jadi maksudnya intinya adalah Tuhan sendiri aware dengan hal ini dan juga Paulus juga ngomong, of course inspired, bahwa siapapun yang bekerja full untuk Tuhan dan dia bekerja dengan baik, maksudnya daripada jemaatnya juga merasa terberkati dengan apa yang dia preaching, dia deserve double honor. Double honor itu gajinya bisa 2 kali atau 3 kali lipat sebenarnya. Jadi kayak buat apa? Iya kan kalau kita ngomong kayak buat apa? Dia kan melayani Tuhan. Itu inspirasi dia juga dari Tuhan kan. Untuk warga jemaat Tuhan juga kan. Maksudnya kalau kita ngomong kayak gitu berarti lu belum baca Alkitab dengan tepat dong. Kalau lu bilang bahwa ya kan semuanya dari Tuhan, tapi kenyataannya Tuhan juga mau mereka hidup dengan baik gitu. Bahkan untuk mereka yang bisa memberkati lebih banyak orang ataupun merubah banyak orang, word of double honor gitu. Bayangin pantas untuk mendapatkan 2 kali lipat gitu. Jadi aduh gila kayak janganlah kita juga terlalu jadi orang yang menurut gue terlalu kadang nggak fair ya ketika kita memperlakukan orang-orang yang bekerja di ranah atau ladang Tuhan. Kalau kita balik ke perjanjian lama lama, namanya Lewi itu adalah orang yang nggak dapat inheritance sama sekali, tapi inheritance-nya adalah Tuhan. Artinya apa? Dia mendapatkan yang terbaik ya dari misalnya kalau orang datang ke dia bawa fat ya, maksudnya kambing domba itu yang dibawa harus yang terbaik. Ini karena dia bawa untuk Tuhan loh, maksudnya bukan bawa yang terburuk ya. Jadi dia harus bawa yang terbaik dan dia akan mendapatkan yang terbaik, the best of the land tuh dia punya gitu.
memang dia nggak punya inheritance, tapi dia selalu mendapatkan kota di tengah, ada 6 city di setiap tribes. Jadi untuk orang lari supaya ada Avenger of Death, Avenger of gue lupa, Avenger of Blood itu kalau ada yang ngebunuh orang dengan tidak sengaja, supaya Avenger of Blood-nya nggak boleh ngebunuh orang ini karena dia nggak lakuin itu dengan sengaja, dia bisa kabur. Jadi dia tuh hidup prosper juga gitu, karena sebagaimana Israel pada saat itu prosper, dia kan dapat the best of the land kan, iya kan, maksud gue tuh. Dan kita lihat juga bahwa ada saat dimana kayak mereka apa ya, sampai orang tuh mau ke sana karena memang itu cukup banyak lah uang, karena kan di situ kan ada treasury, maksudnya treasury ya, makanya akhirnya banyak korupsi di dalam, maksudnya di dalam bait Allah Tuhan juga, karena orang pada bawa, boleh dibilang emas segala macam, makanya kan yang Salomo bikin juga mewah luar biasa gitu. Jadi kayak ini nggak salah gitu, bahkan di template perjanjian lama pun ini bukanlah sesuatu untuk orang Lewi, itu bukanlah sesuatu yang salah untuk mereka mendapatkan the best lah ya, untuk mereka seakan-akan hidup well gitu, bukannya kayak seakan-akan mereka tuh harus hidupnya menderita, nggak punya apa-apa, nggak pegang apa-apa gitu, kayak nggak boleh. Ini yang makanya kita sempat bahas masalah yang kayak pastor atau apa, gue kurang setuju karena ini agak berlawanan gitu. Maksudnya tuh kayak sekarang kan nggak boleh pegang duit, nggak boleh apa-apa gitu, nggak boleh punya apa-apa, which is sangat salah ya. Ini nggak gitu. Maksudnya Lewi juga tetap menikah, makanya dia bisa punya ada satu suku namanya tribe Lewi. Kalau dia nggak nikah, habis sama Lewinya kan. Artinya ini nikah kan. Kayak Harun, high priest juga, kalau dia nggak punya keturunan gimana? Iya kan, dia turunin kayak Eliezer segala macam. Ini kan jadi agak something wrong gitu. Jadi kayak jadi dan kita juga harus lihat ya bahwa kayak Harun juga di dress up dengan yang terbaik gitu. Dia juga punya ada berapa diamond ya, kalau gue salah ada topaz segala macam untuk. Jadi memang mereka juga hidup well enough, dan juga dia nggak pernah kesusahan ya selama orang Israel pada memberi ya. Itu jadi kalau menurut gue bahkan dari template perjanjian lama pun nggak salah gitu. Dari perjanjian baru pun Paulus udah ngomong orang yang bekerja di sana yang bekerja dengan baik word of double honor, artinya juga mereka pantas hidup well enough dong. Kalau double honor kan berarti jadi harus hidup well enough gitu. Maksudnya double honor masih lebih miskin daripada semua jemaat gitu. Ini kan gimana juga, maksudnya justru itu menunjukkan kebesaran hati daripada jemaat yang dipimpin sih kalau menurut gue, dari perubahan yang dimiliki daripada jemaatnya. Karena kalau jemaatnya masih membiarkan pasturnya itu hidup lebih menderita dari mereka semua, berarti something wrong gitu. Karena Tuhan mengajarkan kita untuk memberi dan juga untuk melihat orang lain tuh prosper juga kok. Karena kita harus mengasihi orang lain sebagaimana kita mengasihi diri sendiri. Lu mau prosper, kalau lu nggak mau prosper, oke, ya udah sama-sama miskin aja semua. Tapi kalau memang lu mau prosper, ya lu harus mengizinkan orang lain prosper, karena kita harus mengasihi orang sama seperti kita kan. Nah, untuk orang-orang kayak gitu, janganlah, menurut gue, kayak sebelum menghakimi, lihatlah diri lu sendiri dulu. Lu mau kaya nggak? Kalau lu nggak mau kaya, ya udah, gue masih mungkin biar aku nggak benar ya, tapi biar ya udah, berarti ya emang lu ada something wrong. Tapi kalau lu masih mau kaya, lu masih pengen lihat anak lu berhasil segala macam, ya nggak ada salahnya ngeliat. Maksud gue tuh kayak pastor kita, selama itu tidak dijadikan kayak gue bilang motif utama daripada dia membuat lagu, ataupun gue bilang kayak preaching, ataupun melakukan hal-hal itu jadinya motif utama. Tapi balik lagi, kalaupun itu jadi motif utamanya dia, itu akan dia pertanggungjawabkan langsung ke Tuhan kok gitu. Jadi maksudnya kayak balik lagi, kita pakai musik dia, pays respect, bayarlah tribute ataupun respect untuk hal itu, dan do it gitu, use it. Kalau menurut gue sih nggak perlu terlalu dipermasalahin ya kalau menurut gue. Nggak tahu kalau menurut lu gimana tuh? Ya. Ya menurut gue juga sebenarnya argumen kayak gini juga nggak adil sih ya. Karena kalau logikanya kalau kita pakai ini kepada pendeta gitu, pendeta juga buat khotbah dari mana hikmatnya? dari Tuhan. Mengenai siapa? Betul. Mengenai Tuhan. Tapi kok kalau tiap bulan digaji, dikasih duit sama gereja ataupun dikasih persembahan kasih diterima, harusnya dikasih semua buat Tuhan dong gitu kan ya nggak bisa gitu juga kan. Maksudnya ya nggak adil juga lah kalau kita pakai argumen seperti itu kan. Jadi kesannya kayak ya bilang tadi, bahwa orang yang melayani gereja itu harus miskin gitu, harus gembel lah istilahnya juga. Padahal kan ya sedih ya, padahal dia mendoakan berkat buat orang lain, tapi dirinya sendiri kagak diberkati gitu kan. Jadi kayak sedih gitu kan. Sama gue tadi ada yang lu bilang bagus sih, lu bilang bahwa kayak ya kita harus ngasih orang lain sama seperti kita mau dikasih, kita harus ngasih orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri kan. Dan singkat gue juga ada satu ayat di Amsal kalau nggak salah, dibilang bahwa ya neraca yang sarong itu ya kekejian di mata Tuhan gitu ya. Tapi gue mau tarik bahwa kayak jangan sampai kalau kita di posisi yang jemaat biasa gitu ya, kita bilang wah dasar apa pencipta lagu mau duit lah segala macem. Tapi kalau kita di sisi pencipta lagu, kita juga mau duit gitu kan nggak sih? Jadi nggak, menurut gue neracanya nggak jadi serong, jadi nggak seimbang gitu. Jadi kayak kesannya ya kesannya kita nyalain mereka kan ya, kan lu yang mau nyiptain lagu, kan lu yang mau di gereja, ya itu urusan lu dong.
Menurut gue itu jadi nggak adil lah gitu. Jadi menurut gue ya kita juga perlu menghargai lah mereka. Walaupun menurut gue juga di sini juga harus jelas ya. Maksudnya harus jelas bahwa ya mungkin juga besarannya, misalkan besaran yang dimintakan gitu juga menurut gue harus rasional ya. Maksud gue nggak boleh terlalu rendah sehingga juga pencipta lagu nggak termotivasi, tapi nggak boleh terlalu tinggi juga sehingga gereja-gereja lain mungkin tidak bisa memakainya juga gitu. Jadi menurut gue harus seimbang juga di situnya sih. Fair. Jadi ya menurut gue, tapi ya menurut gue sih nggak ada yang salah sebenarnya dengan pencipta lagu mau lah ya mendapatkan dana komersial dari hal itu. Oke, sebenarnya itu doang sih Dan yang menurut gue yang mungkin hal-hal pentingnya, mungkin kalau mau go into detail mengenai hukum kan agak ribet ya, karena kita juga bukan mengenai hal itu, jadi mungkin kita lebih banyak mengenai aspek moralnya. Ada yang mau tambahin nggak Den? Mungkin selain daripada yang Enggak tadi sih. ditanyain. Kayak udah cukup lengkap ya Cukup lengkap ya? Kalau lo ada mau tambahin nggak? Kalau buat gue sendiri sih apa ya, gue melihat bahwa ini bukan jadi sebuah masalah sih menurut gue. Ini menurut gue hanya menjadi sebuah, justru ini hal yang baik menurut gue sih. Jadinya jadi spotlight ya, jadi highlight. Karena menurut gue ini di luar negeri udah biasa banget. Di luar negeri orang tuh nggak masalah dengan menghargai pencipta lagu gitu ya. Bahkan gue sempat ngobrol dengan sepupu gitu ya, yang dia gereja di luar negeri, gerejanya gereja Indonesia gitu ya di luar negeri. Mereka tuh tiap minggu gitu ya lapor gitu. Jadi dia udah bayar copyright gitu ya. Terus dia lapor, misalnya gue minggu ini mau nyanyi lagu Hillsong gitu. Jadi lapor ke Hillsongnya. Jadi si Hillsongnya juga nantinya setelah terima dana copyright ya tahu nih mau dikasih ke pencipta lagu yang mana gitu kan. Jadi ya itu udah hal yang biasa. Dan di Indonesia kan belum terbiasa nih sama hal ini. Nah menurut gue dengan isu ini muncul, jadinya gereja-gereja juga jadi tahu gitu kan. Jadi tahu yang seperti apa yang baiknya. Dan itu yang pertama. Dan kedua adalah juga kepada penulis lagu nih. Makanya penulis lagu mungkin jadi semangat lagi gitu. Dia merasa bahwa ternyata selama ini tuh karya gue bisa dihargai loh. Gitu maksudnya. Oh ternyata mungkin selama ini dia mikir bahwa nyiptain lagu ya udahlah, nyiptain lagu dia harus cari kerja di tempat lain gitu. Ternyata bisa gue bisa hidup loh dari melayani Tuhan gitu akhirnya. Jadi bisa fokus ke situ gitu. Karena gue merindukan gitu. Maksudnya dulu tuh kayak pas Hillsong sempat bikin lagu yang Ocean, itu hits banget kan. Sampai itu tuh kayak nomor 1 di iTunes gitu loh. Mantap nih. Bahkan itu nomor 1 dibanding lagu-lagu sekuler gitu. Kan buat orang yang penasaran kan, ini lagu apa sih gitu. Jadi kayak orang-orang yang nggak tahu Yesus, jadi mau dengerin gitu. Dan akhirnya mungkin jadi beberapa dari mereka jadi akhirnya jadi interested kepada kekristenan gitu. Nah, menurut gue, kenapa nggak bisa terjadi di Indonesia gitu. Walaupun, nah menurut gue dengan contoh kayak JPC Worship itu mereka udah under unlimited dan juga udah mulai dihargai. Nah menurut gue kayak setiap mereka bikin album udah lumayan sih gitu. Maksud gue di iTunes Indonesia sendiri udah ratingnya udah mulai bagus gitu. Jadi kan kayak orang-orang juga mulai aware kan, baik yang Kristen atau non Kristen. Jadi menurut gue kayak kalau ini bisa dikembangkan dan semua gereja nih akhirnya semangat, kita bikin lagu yuk masing-masing gitu. Wah, menurut gue kayak seberapa banyak orang yang terberkati gitu. Dan akhirnya seberapa banyak anak muda yang akhirnya juga jadi semangat gitu. Karena dia datang ibadah ke gereja dengan lagu yang baru, dengan lagu yang relevan mungkin dengan zaman yang ada. Gue sangat-sangat excited sih gue kalau hal itu bisa terjadi. Jadi ya itu sih yang mungkin gue bisa tambahkan, dan hopefully mungkin apa yang kita bahas hari ini bisa mengedukasi kali ya. Mengedukasi juga buat teman-teman mungkin yang belum tahu mengenai hal ini gitu ya. Jadi bisa juga lebih mengerti lah ya, dan mungkin nggak senegatif itu. Walaupun bebas buat setiap orang punya pendapatnya masing-masing. Jadi kalau walaupun udah tahu semuanya gue tetap nggak merasa bahwa nggak boleh lah gitu, nggak wajar lah, ya terserah gitu. Tapi yang pasti sudah mendapatkan suatu perspektif yang lain lah gitu ya. Oke, paling itu aja buat hari ini. So thank you buat semuanya udah dengerin sampai akhir. Buat teman-teman yang tertarik buat ide ataupun juga rekomendasikan topik-topik yang bisa kita bahas di minggu-minggu depan, silakan boleh langsung direct message kita di Instagram kita di @catatan5.id, atau boleh di Denis.Johan, atau di gua di Elvi Aditya, atau juga mau lihat kita secara visual di Prisa Iman di YouTube juga boleh. Oke, kalau gitu thank you guys for listening. See you next week.
and God bless you all. God bless you.